Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan di pertemuan kelima tentang bagaimana sistem informasi itu diaplikasikan ke dalam bagian-bagian yang sudah pernah kita pelajari, entah itu di semester 1, semester 2, dan seterusnya. Salah satu adalah bagian tentang bagaimana penjualan itu dikelola. Karena nanti di pertemuan berikutnya ada lagi bagian yang lain lagi, misalkan bagian pembelian, bagian produksi, kemudian bagian sumber daya manusia, dan juga hubungannya dengan proses pembuatan laporan keuangan atau namanya siklus buku besar. Ini yang harus Anda perhatikan, apa yang harus Anda capai itu antara lain adalah bagaimana Anda membuat diagram arus dokumen penjualan, menganalisis kelemahan pengendalian dan serta perbaikannya. Jadi rancang dari proses penjualan itu dibagi setiap masa harus dapat dilalui, dan juga bagaimana melakukan pengendalian atau pengamanan gitu. Di konsep 1, pertemuan 2, 3, 4 kita udah bahas, dan inilah proses aplikasinya. Nah, sistem informasi penjualan adalah subsistem informasi bisnis yang mencakup prosedur melakukan pencatatan, mengkalkulasi, membuat dokumen, dan informasi penjualan untuk keperluan manajemen dan bagian lain yang berkepentingan, mulai dari order penjualan sampai dengan timbulnya tagihan atau piutang dagang. Di dalam bisnis, terutama di bisnis perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang, penjualan merupakan bagian yang sangat boleh dikata vital. Jadi setelah kita di dapurnya, kita membuat proses barang produksi, kita di sini bagaimana memasarkannya, itu bidang manajer pemasaran. Kita akan melihat bagaimana penjualan ini dapat kita raih, kita sesuaikan dengan target yang sudah kita rencanakan. Nah, penjualan itu ada targetnya. Kalau Anda jeli melihat misalkan media, bagaimana target penjualan di triwulan pertama, triwulan kedua, dan triwulan ketiga. Itu perlu adanya suatu analisa, sehingga target yang sudah direncanakan selama 1 tahun itu harus terpenuhi, atau bahkan meleset. Nah, ini bagaimana manajer, terutama di sini di bagian penjualan, kemudian di bagian marketingnya, itu bertanggung jawab mendesain tadi yang di pertemuan sebelumnya tentang DSS-nya. Bagaimana dukungan keputusan itu didapat secara lebih akurat dengan memperkirakan kondisi-kondisi real yang sekarang seperti ini. Misalkan di situasi seperti ini, kan seperti pandemi seperti ini, bagaimana penjualan tetap harus jalan. Perusahaan itu bagian dari bisnis yang boleh dikata faktor-faktor apapun harus dapat dilalui sehingga untuk mencapai suatu keberhasilannya. Penjualan ada berbagai jenis atau model yang dapat dijelaskan, atau antara lain adalah penjualan langsung atau direct, mengambil dari supplier dan langsung dikirim ke customer. Jadi seperti ini kita membuat suatu kerjasama perusahaan dengan supplier. Ini ada order dari pembeli, barang sekian, kita tinggal melakukan transaksi bahwa barang diorder. Tapi kelanjutannya kita akan menghubungi supplier. Barang ini dengan jumlah kuantitas dengan harga sekian, harap dikirim ke customernya. Ini yang pertama. Kemudian penjualan stok gudang, itu penjualan dari stok yang telah tersedia. Ini bisa kita lihat di perusahaan-perusahaan yang manufacturing atau perusahaan yang mempunyai gudang yang siap untuk dijual. Itu mudah sekali karena dia mengelola sendiri, membuat bahan baku, memproses, membuat menjadi barang jadi, kemudian dia jual. Kemudian kombinasi antara model 1 dan model yang kedua. Nah, silakan Anda untuk melihat kondisi yang ada di luar sana, apakah model 1 ataukah yang model 2. Oke. Unit organisasi yang terkait dengan siklus akuntansi penjualan. Di sini kita lihat melibatkan beberapa bagian dari perusahaan agar transaksi penjualan selalu dapat diawasi. Ingat, awasi ini adalah bagian dari pengendalian yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dengan sistem berjalan baik atau sungguh-sungguh, unit fungsional namun belum mendukung arus informasi dapat berjalan dengan baik. Oke, 8 unit organisasi yang diperlukan untuk
sistem penjualan itu apa saja? Bagian order, bagian otorisasi, bagian billing atau piutang, stok atau delivery, buku besar, pembelian, dan gudang. Secara umum seperti ini. Ini kita ibaratkan ini di perusahaan manufaktur. Oke, dokumen dalam penjualan, apa saja yang dapat kita temukan? Ada penawaran harga, order form, memo, purchase order, surat pengantar, berita acara penerimaan, delivery order, pengantar surat jalan, dan seterusnya. Nah, ini dokumen-dokumen yang secara fisik dapat kita cetak atau mungkin secara file. Nanti kita lihat apakah menggunakan lalu lintasnya apa itu offline atau online. Kalau online nanti menggunakan scanan ataupun yang langsung diserahkan secara fisik. Surat permintaan atau pengeluaran barang, invoice atau faktur. Oke, lanjut. Ini ada subnya, invoice, tembusan piutang, dan seterusnya. Faktur pajak, kwitansi. Nah, tadi adalah bagian atau dokumen yang harus disiapkan. Berikutnya, bagian order penjualan atau sales marketing menerima order. Caranya bagaimana? Ya, mereka akan menerima order pesanan itu menggunakan model diterima secara langsung, datang ke perusahaannya. Atau mungkin dengan fax atau dengan email atau dengan telepon. Jadi seperti ini yang model dapat kita jelaskan. Di sini Anda tidak bisa membayangkan bahwa Anda datang ke toko itu juga bagian kecil sebenarnya. Tapi ini kita melihatnya adalah transaksi ini adalah transaksi besar antar perusahaan. Bukan transaksi yang terjadi antara Anda sebagai user terakhir, pemakai barang, kemudian Anda datang ke suatu toko atau pasar gitu. Itu hampir dikatakan bagian kecilnya gitu. Memverifikasi order. Nah, ingat, verifikasi di depan kita juga menjelaskan bahwa verifikasi ini adalah bagian dari controlling. Benar nggak ini order ini? Perusahaannya, betul nggak alamatnya yang memesan kepada kita? Kemudian bagaimana rekod dari perusahaan itu? Rekod itu apa maksudnya? Ya bagaimana kemampuan dia membayar piutangnya, lancar atau tidak lancar, dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, mencatat order langganan ke sistem komputer dan menerbitkan dokumen order penjualan. Jadi setelah diterima order, mencatatkan ke komputer. Selanjutnya, sebagai surat permintaan pengen barang atau stock request, bila barang di perusahaan tidak tersedia, maka perlu dibuatkan metode lain untuk mengadakan barang itu. Atau namanya back order. Lain waktu nanti kita akan sediakan gitu. Kemudian membawa dokumen order penjualan ke bagian otorisasi kredit untuk persetujuan kredit. Jadi kita lihat bahwa ini proses yang panjang seperti ini adalah proses penjualan kredit. Kalau tunai ya tinggal kita buatkan faktur ataupun nota kontan selesai. Tapi ini proses yang terjadi di dalam perusahaan atau antar perusahaan itu adalah proses penjualan yang kredit. Yang memerlukan termin atau waktu proses pembayaran yang entah itu 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya gitu. Kemudian ada bagian yang tadi memberikan persetujuan tentang kredit. Jadi manajer kredit menyetujui bahwa penjualan ini boleh dilakukan karena dia sudah punya rekod tadi tentang pelanggan ataupun customer perusahaan itu yang sudah dia rekam sebelumnya. Mengadakan kontak dengan pelanggan mengenai pembayaran. Sekarang ada komunikasi bahwa oke, ini barang siap kita jual, bahwa barangnya tersedia. Nah, ini bagian kredit. Tugasnya adalah selain menerima dokumen, memeriksa status, tadi saya singgung di depan biar cepat, kemudian menyerahkan kembali dokumen order penjualan yang sudah diverifikasi dan ditandai, dan diteruskan ke bagian stok atau delivery. Bagian pengiriman sudah siap mengirim kalau ada persetujuan dari bagian kredit. Menerima faktur lembar ke-1, faktur pajak yang tadi sudah dibahas di awal, akan menjadi dokumen yang akan disimpan di bagian kredit. Oke, bagian stok gudang, bagaimana pekerjaannya? Dia akan mengelola barang dan siap mengirim barang untuk diberikan kepada customer tadi itu dengan ini tadi menyerahkan delivery order, surat permintaan pengeluaran pengeluaran barang atau PO, memo ke bagian transportasi atau supir.
menerima pengiriman order lembar 1 dan 2 yang telah ditandatangani dan diverifikasi oleh langganan. Jadi setelah dikirim itu ada verifikasi penerimaan atau bukti serah terima bahwa barang sudah terima sesuai dengan pesanan. Jumlahnya sekian, kuantitas sekian, kalau ada ukurannya sekian dan seterusnya, ada checklistnya untuk kontrol. Oke, terakhir menerbitkan listing untuk delivery order dan diserahkan ke bagian pembuat invoice. Nah, nanti ini akan kembali lagi ke bagian perusahaan lagi untuk proses laporan. Gudang, oke, saya ulang lagi, ini bagian stok atau pengiriman. Bagian gudang mengeluarkan barang, tadi sudah siap dikirim dengan dokumen-dokumen yang sudah disediakan. Mencatat pengeluaran pada kartu persediaan. Jadi materi yang Anda pelajari di mata kuliah sebelumnya tentang kartu persediaan, ini di mana posisinya? Ternyata ada di bagian gudang. Mutasinya masuk keluar menggunakan metode FIFO, LIFO, dan seterusnya, itu muncul di sini. Bagian termasuk sopir, penjualan langsung, barang langsung dari supplier. Nah, ini jadi kita memerintahkan supplier untuk memberikan barang itu melalui sopir. Nah, entah itu sopirnya itu miliknya perusahaan kita, perusahaan pihak berikutnya, dan seterusnya, itu nanti di lapangan menyesuaikan. Ini urutannya, Anda lihat sendiri, menerima PO dan seterusnya sampai ke menyerahkan surat jalan pengantar supplier yang telah ditandatangani ke bagian stok delivery melalui kurir. Penjualan barang dari stok gudang. Nah, ini kebalikannya yang tadi. Tadi ini menjual langsung dari gudang. Menerima surat perintah pengeluaran barang, meminta barang ke gudang dengan menyerahkan surat perintah permintaan pengeluaran barang, terus sampai terakhir menyerahkan surat perintah pengeluaran barang yang telah ditandangkan bagian stok delivery melalui kurir. Oke, bagian invoice faktur. Nah, kita akan merancang bagaimana flowchart-nya. Antara yang perlu Anda siapkan itu adalah bagian-bagian yang terlibat. Oke, bagian faktur, kemudian bagian administrasi, kemudian bagian buku besar, kemudian, nah ini contoh yang harus Anda siapkan dalam membuat bagan alir tadi. Bagan alir tadi menggunakan simbol-simbol yang sudah kita rancang di pertemuan kedua. Kita akan coba nanti di sini. Nah, ini bagian order, kredit, stok delivery, gudang, kemudian bagian transportasi atau sopir. Bagian berikutnya adalah tentang pengendalian. Nah, di sini ada administrasi keuangan dan bagian buku besar. Nah, periksalah alur proses flowchart data menggunakan beberapa pengendalian. Oke, jadi coba Anda nanti merancang bahwa dengan desain bagan alir yang dulu sudah merancang, Anda bisa merancang bagaimana sistem informasi penjualan ini dapat menjelaskan proses kerja. Proses kerja dimulai dari order, kemudian dicatat, ada bagian kredit, kemudian ada bagian piutang, sampai dengan proses penerimaan kas dari penjualan itu. Oke, jadi sampai di sini atau terakhir di dalam proses penjualan ini yang menjadi kunci adalah satu, bagaimana Anda bisa mendesain bagan alirnya dulu. Setelah bagan alir Anda desain, di dalamnya harus ada bagian yang namanya pengendalian. Plus dokumen apa yang harus diikutkan. Karena selain pengendalian, dokumen juga harus runtut, lengkap, dan harus terpenuhi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana bagan itu bisa mengkomunikasikan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Bagan alir yang sangat panjang, itu kadang kan susah untuk kita baca. Tapi yang lebih ringkas atau lebih simpel, itu kadang lebih mudah untuk kita lihat. Bagaimana letak posisinya, kemudian pihak satu, pihak dua, pihak ketiga, dan terakhir finish, di mana finishnya proses dari penjualan yang kita jelaskan di sini. Entah itu penjualan tunai ataupun penjualan kredit. Nah, oke, itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan ke-5 tentang sistem informasi penjualan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.